Tetap semangat terus melangkah dan tak pernah padam kembali dengan Sandia Channel yang menginfokan tentang isu politik, informasi global, dan info-info terupdate saat ini. Untuk itu, tonton video kami, jangan di skip, like, share, dan komen serta subscribe buat Sandia Channel. דיברת עם סמר? איפה? Iran telah lepaskan badai rudal dan ribuan tentara IDF serta agen Mossad dilaporkan tewas di Tel Aviv. Peta geopolitik Timur Tengah selamanya. Dalam sebuah peristiwa yang mengejutkan dan penuh dramatis, 57.000 tentara Israel dilaporkan telah menyerahkan diri kepada pasukan Iran, membuka jalan bagi Teheran untuk menguasai salah satu kota strategis paling vital di Israel. Detail mengenai bagaimana peristiwa ini bisa terjadi masih diselimuti misteri dan spekulasi. Namun, laporan awal dari sumber-sumber yang dekat dengan intelijen regional mengindikasikan adanya kombinasi faktor yang mengerikan. Serangan siber masif yang melumpuhkan sistem pertahanan Israel, infiltrasi darat yang terencana dengan sangat baik, dan mungkin yang paling mengejutkan, demoralisasi yang meluas di antara barisan pertahanan Israel akibat rentetan tekanan dan konflik berkepanjangan. בהלה, חרדה, הבניין כולו נהרס, אפשר לשים לב, כל הדירות. Beberapa hari sebelum penyerahan massal ini, serangkaian serangan rudal presisi tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya telah menghantam infrastruktur kunci Israel, termasuk pusat komando dan komunikasi. Para analis militer menduga bahwa serangan ini adalah bagian dari strategi softening up yang dirancang untuk melemahkan perlawanan sebelum invasi darat. Kemudian, dengan kecepatan yang mengejutkan, pasukan Iran yang dilaporkan didukung oleh unit-unit milisi sekutunya melancarkan serangan darat dari berbagai arah. Meskipun Israel dikenal dengan kekuatan militernya yang tangguh, kali ini mereka tampaknya tidak siap menghadapi skala dan intensitas serangan yang datang. Informasi mengenai kota strategis yang jatuh ke tangan Iran masih dirahasiakan oleh sebagian besar media utama. Namun, rumor yang beredar luas menyebutkan kota tersebut memiliki nilai militer dan ekonomi yang sangat krusial bagi Israel. Adegan penyerahan diri puluhan ribu tentara Israel yang tertangkap kamera satelit dan kemudian tersebar luas di media sosial telah menimbulkan gelombang kejutan dan kecaman internasional. Bagi Iran, ini adalah kemenangan bersejarah yang secara drastis meningkatkan pengaruhnya di kawasan. Bagi Israel, ini adalah bencana yang tak terbayangkan.
sebuah pukulan telak terhadap harga diri nasional dan keamanan eksistensialnya. Implikasi dari peristiwa ini akan sangat mendalam. Keseimbangan kekuasaan di Timur Tengah telah bergeser secara radikal. Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, kini menghadapi dilema diplomatik dan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana dunia akan bereaksi terhadap pengambilalihan ini? Akankah ada intervensi internasional, ataukah realitas baru ini akan diterima dengan berat hati? אני זוכרת את הצחוק שלך, את היכולת שלך להפוך כל סיטואציה קשה לרגע מלא אהבה ושמחה. Masa depan Timur Tengah dan bahkan mungkin tatanan dunia kini berada di persimpangan jalan yang berbahaya dengan awan ketidakpastian yang tebal membayangi di cakrawala. מלחמה בעזה, קודם כל, אנחנו לא מסירים את עינינו גם מעזה. אני לא מסיר את עיניי לרגע. כפי שאני השארתי עכשיו, מבצעים לשחרור חטופים, רק בימים האחרונים החזרנו 8 חללים. Malam itu, langit di atas semenanjung Arab dan sebagian wilayah Timur Tengah menjadi saksi bisu sebuah episode terakhir dari konflik yang telah mencengkeram kawasan selama bertahun-tahun. Beberapa jam sebelum gencatan senjata yang sangat dinantikan diumumkan dan disepakati secara resmi, Iran melancarkan apa yang kemudian dikenal sebagai penyerangan terakhir Iran. Sebelum gencatan senjata, sebuah tindakan yang dalam retrospeksi mungkin bertujuan untuk memaksimalkan posisi tawar atau sekadar melampiaskan sisa-sisa amarah yang membara. Serangan ini yang terjadi pada dini hari merupakan kombinasi dari serangan rudal balistik, pesawat nirawak drone kamikaze, dan menurut laporan intelijen yang belum sepenuhnya terverifikasi, beberapa unit operasi khusus yang berusaha menargetkan infrastruktur vital. Skala serangannya memang tidak sebesar gelombang-gelombang penyerangan sebelumnya, namun intensitas dan presisinya menunjukkan kesungguhan Iran untuk mengirimkan pesan terakhir sebelum senjata dibungkam. Di satu sisi, serangan ini memperkuat argumen bahwa Iran adalah kekuatan yang tidak akan menyerah begitu saja, bahkan di ambang perdamaian. Di sisi lain, hal ini juga memperkuat kekhawatiran banyak pihak tentang potensi instabilitas yang masih mengancam kawasan, bahkan setelah gencatan senjata disepakati. Beberapa jam kemudian, ketika pengumuman resmi gencatan senjata bergema di seluruh dunia, ada kelegaan yang campur aduk dengan kecemasan. Kelegaan karena penderitaan telah berakhir, setidaknya untuk sementara. Kecemasan karena penyerangan terakhir. Iran ini menjadi pengingat pahit bahwa perdamaian di Timur Tengah seringkali rapuh dan bahwa luka-luka konflik membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk sembuh daripada sekadar pengumuman gencatan senjata. Hingga kini, para analis geopolitik
masih memperdebatkan motif di balik penyerangan terakhir tersebut. Apakah itu merupakan upaya putus asa untuk meraih keuntungan militer pada detik-detik terakhir, atau sekadar sebuah demonstrasi kekuatan sebelum memasuki fase negosiasi yang lebih diplomatik? Apapun alasannya, penyerangan terakhir Iran sebelum gencatan senjata akan selalu dikenang sebagai momen krusial yang menggarisbawahi kompleksitas, ketegangan, dan ironi dari sebuah konflik yang panjang dan melelahkan. Ia menjadi epilog yang pahit sebelum dimulainya babak baru yang penuh ketidakpastian. דיברת עם סמר? איפה? Dunia terperangah. Kabar yang semula dianggap mustahil kini menjadi kenyataan pahit yang mengubah peta geopolitik Timur Tengah selamanya. Dalam sebuah peristiwa yang mengejutkan dan penuh dramatis, 57.000 tentara Israel dilaporkan telah menyerahkan diri kepada pasukan Iran, membuka jalan bagi Teheran untuk menguasai salah satu kota strategis paling vital di Israel. Detail mengenai bagaimana peristiwa ini bisa terjadi masih diselimuti misteri dan spekulasi. Namun, laporan awal dari sumber-sumber yang dekat dengan intelijen regional mengindikasikan adanya kombinasi faktor yang mengerikan. Serangan siber masif yang melumpuhkan sistem pertahanan Israel, infiltrasi darat yang terencana dengan sangat baik, dan mungkin yang paling mengejutkan, demoralisasi yang meluas di antara barisan pertahanan Israel akibat rentetan tekanan dan konflik berkepanjangan. בהלה, חרדה, הבניין כולו נהרס, אפשר לשים לב, כל הדירות. Beberapa hari sebelum penyerahan massal ini, serangkaian serangan rudal presisi tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya telah menghantam infrastruktur kunci Israel, termasuk pusat komando dan komunikasi. Para analis militer menduga bahwa serangan ini adalah bagian dari strategi softening up yang dirancang untuk melemahkan perlawanan sebelum invasi darat. Kemudian, dengan kecepatan yang mengejutkan, pasukan Iran yang dilaporkan didukung oleh unit-unit milisi sekutunya melancarkan serangan darat dari berbagai arah. Meskipun Israel dikenal dengan kekuatan militernya yang tangguh, kali ini mereka tampaknya tidak siap menghadapi skala dan intensitas serangan yang datang. Informasi mengenai kota strategis
yang jatuh ke tangan Iran masih dirahasiakan oleh sebagian besar media utama. Namun, rumor yang beredar luas menyebutkan kota tersebut memiliki nilai militer dan ekonomi yang sangat krusial bagi Israel. Adegan penyerahan diri puluhan ribu tentara Israel yang tertangkap kamera satelit dan kemudian tersebar luas di media sosial telah menimbulkan gelombang kejutan dan kecaman internasional. Bagi Iran, ini adalah kemenangan bersejarah yang secara drastis meningkatkan pengaruhnya di kawasan. Bagi Israel, ini adalah bencana yang tak terbayangkan, sebuah pukulan telak terhadap harga diri nasional dan keamanan eksistensialnya. Implikasi dari peristiwa ini akan sangat mendalam. Keseimbangan kekuasaan di Timur Tengah telah bergeser secara radikal. Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, kini menghadapi dilema diplomatik dan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana dunia akan bereaksi terhadap pengambilalihan ini? Akankah ada intervensi internasional, ataukah realitas baru ini akan diterima dengan berat hati? אני זוכרת את הצחוק שלך, את היכולת שלך להפוך כל סיטואציה קשה לרגע מלא אהבה ושמחה. Masa depan Timur Tengah dan bahkan mungkin tatanan dunia kini berada di persimpangan jalan yang berbahaya dengan awan ketidakpastian yang tebal membayangi di cakrawala. מלחמה בעזה, קודם כל, אנחנו לא מסירים את עינינו גם מעזה. אני לא מסיר את עיניי לרגע. כפי שאני השארתי עכשיו, מבצעים לשחרור חטופים, רק בימים האחרונים החזרנו 8 חללים. Malam itu, langit di atas semenanjung Arab dan sebagian wilayah Timur Tengah menjadi saksi bisu sebuah episode terakhir dari konflik yang telah mencengkeram kawasan selama bertahun-tahun. Beberapa jam sebelum gencatan senjata yang sangat dinantikan diumumkan dan disepakati secara resmi, Iran melancarkan apa yang kemudian dikenal sebagai penyerangan terakhir Iran. Sebelum gencatan senjata, sebuah tindakan yang dalam retrospeksi mungkin bertujuan untuk memaksimalkan posisi tawar atau sekadar melampiaskan sisa-sisa amarah yang membara. Serangan ini yang terjadi pada dini hari merupakan kombinasi dari serangan rudal balistik, pesawat nirawak drone kamikaze, dan menurut laporan intelijen yang belum sepenuhnya terverifikasi, beberapa unit operasi khusus yang berusaha menargetkan infrastruktur vital. Skala serangannya memang tidak sebesar gelombang-gelombang penyerangan sebelumnya, namun intensitas dan presisinya menunjukkan kesungguhan Iran untuk mengirimkan pesan terakhir sebelum senjata dibungkam. Di satu sisi, serangan ini memperkuat argumen bahwa Iran adalah kekuatan yang tidak akan menyerah begitu saja, bahkan di ambang perdamaian. Di sisi lain, hal ini juga memperkuat kekhawatiran banyak pihak tentang potensi instabilitas yang masih mengancam kawasan, bahkan setelah gencatan senjata disepakati.
Beberapa jam kemudian, ketika pengumuman resmi gencatan senjata bergema di seluruh dunia, ada kelegaan yang campur aduk dengan kecemasan. Kelegaan karena penderitaan telah berakhir, setidaknya untuk sementara. Kecemasan karena penyerangan terakhir. Iran ini menjadi pengingat pahit bahwa perdamaian di Timur Tengah seringkali rapuh dan bahwa luka-luka konflik membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk sembuh daripada sekadar pengumuman gencatan senjata. Hingga kini, para analis geopolitik masih memperdebatkan motif di balik penyerangan terakhir tersebut. Apakah itu merupakan upaya putus asa untuk meraih keuntungan militer pada detik-detik terakhir, atau sekadar sebuah demonstrasi kekuatan sebelum memasuki fase negosiasi yang lebih diplomatik? Apapun alasannya, penyerangan terakhir Iran sebelum gencatan senjata akan selalu dikenang sebagai momen krusial yang menggarisbawahi kompleksitas, ketegangan, dan ironi dari sebuah konflik yang panjang dan melelahkan. Ia menjadi epilog yang pahit sebelum dimulainya babak baru yang penuh ketidakpastian. דיברת עם סמר? איפה? Dunia terperangah. Kabar yang semula dianggap mustahil kini menjadi kenyataan pahit yang mengubah peta geopolitik Timur Tengah selamanya. Dalam sebuah peristiwa yang mengejutkan dan penuh dramatis, 57.000 tentara Israel dilaporkan telah menyerahkan diri kepada pasukan Iran, membuka jalan bagi Teheran untuk menguasai salah satu kota strategis paling vital di Israel. Detail mengenai bagaimana peristiwa ini bisa terjadi masih diselimuti misteri dan spekulasi. Namun, laporan awal dari sumber-sumber yang dekat dengan intelijen regional mengindikasikan adanya kombinasi faktor yang mengerikan. Serangan siber masif yang melumpuhkan sistem pertahanan Israel, infiltrasi darat yang terencana dengan sangat baik, dan mungkin yang paling mengejutkan, demoralisasi yang meluas di antara barisan pertahanan Israel akibat rentetan tekanan dan konflik berkepanjangan. בהלה, חרדה, הבניין כולו נהרס, אפשר לשים לב, כל הדירות. Beberapa hari sebelum penyerahan massal ini, serangkaian serangan rudal presisi tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya telah menghantam infrastruktur kunci Israel, termasuk pusat komando dan komunikasi. Para analis militer menduga bahwa serangan ini adalah bagian dari strategi softening up yang dirancang untuk melemahkan perlawanan sebelum invasi darat.
Kemudian, dengan kecepatan yang mengejutkan, pasukan Iran yang dilaporkan didukung oleh unit-unit milisi sekutunya melancarkan serangan darat dari berbagai arah. Meskipun Israel dikenal dengan kekuatan militernya yang tangguh, kali ini mereka tampaknya tidak siap menghadapi skala dan intensitas serangan yang datang. Informasi mengenai kota strategis yang jatuh ke tangan Iran masih dirahasiakan oleh sebagian besar media utama. Namun, rumor yang beredar luas menyebutkan kota tersebut memiliki nilai militer dan ekonomi yang sangat krusial bagi Israel. Adegan penyerahan diri puluhan ribu tentara Israel yang tertangkap kamera satelit dan kemudian tersebar luas di media sosial telah menimbulkan gelombang kejutan dan kecaman internasional. Bagi Iran, ini adalah kemenangan bersejarah yang secara drastis meningkatkan pengaruhnya di kawasan. Bagi Israel, ini adalah bencana yang tak terbayangkan, sebuah pukulan telak terhadap harga diri nasional dan keamanan eksistensialnya. Implikasi dari peristiwa ini akan sangat mendalam. Keseimbangan kekuasaan di Timur Tengah telah bergeser secara radikal. Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, kini menghadapi dilema diplomatik dan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana dunia akan bereaksi terhadap pengambilalihan ini? Akankah ada intervensi internasional, ataukah realitas baru ini akan diterima dengan berat hati? אני זוכרת את הצחוק שלך, את היכולת שלך להפוך כל סיטואציה קשה לרגע מלא אהבה ושמחה. Masa depan Timur Tengah dan bahkan mungkin tatanan dunia kini berada di persimpangan jalan yang berbahaya dengan awan ketidakpastian yang tebal membayangi di cakrawala. מלחמה בעזה, קודם כל, אנחנו לא מסירים את עינינו גם מעזה. אני לא מסיר את עיניי לרגע. כפי שאני השארתי עכשיו, מבצעים לשחרור חטופים, רק בימים האחרונים החזרנו 8 חללים. Malam itu, langit di atas semenanjung Arab dan sebagian wilayah Timur Tengah menjadi saksi bisu sebuah episode terakhir dari konflik yang telah mencengkeram kawasan selama bertahun-tahun. Beberapa jam sebelum gencatan senjata yang sangat dinantikan diumumkan dan disepakati secara resmi, Iran melancarkan apa yang kemudian dikenal sebagai penyerangan terakhir Iran. Sebelum gencatan senjata, sebuah tindakan yang dalam retrospeksi mungkin bertujuan untuk memaksimalkan posisi tawar atau sekadar melampiaskan sisa-sisa amarah yang membara. Serangan ini yang terjadi pada dini hari merupakan kombinasi dari serangan rudal balistik, pesawat nirawak drone kamikaze, dan menurut laporan intelijen yang belum sepenuhnya terverifikasi, beberapa unit operasi khusus yang berusaha menargetkan infrastruktur vital. Skala serangannya
memang tidak sebesar gelombang-gelombang penyerangan sebelumnya, namun intensitas dan presisinya menunjukkan kesungguhan Iran untuk mengirimkan pesan terakhir sebelum senjata dibungkam. Di satu sisi, serangan ini memperkuat argumen bahwa Iran adalah kekuatan yang tidak akan menyerah begitu saja, bahkan di ambang perdamaian. Di sisi lain, hal ini juga memperkuat kekhawatiran banyak pihak tentang potensi instabilitas yang masih mengancam kawasan, bahkan setelah gencatan senjata disepakati. Beberapa jam kemudian, ketika pengumuman resmi gencatan senjata bergema di seluruh dunia, ada kelegaan yang campur aduk dengan kecemasan. Kelegaan karena penderitaan telah berakhir, setidaknya untuk sementara. Kecemasan karena penyerangan terakhir. Iran ini menjadi pengingat pahit bahwa perdamaian di Timur Tengah seringkali rapuh dan bahwa luka-luka konflik membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk sembuh daripada sekadar pengumuman gencatan senjata. Hingga kini, para analis geopolitik masih memperdebatkan motif di balik penyerangan terakhir tersebut. Apakah itu merupakan upaya putus asa untuk meraih keuntungan militer pada detik-detik terakhir, atau sekadar sebuah demonstrasi kekuatan sebelum memasuki fase negosiasi yang lebih diplomatik? Apapun alasannya, penyerangan terakhir Iran sebelum gencatan senjata akan selalu dikenang sebagai momen krusial yang menggarisbawahi kompleksitas, ketegangan, dan ironi dari sebuah konflik yang panjang dan melelahkan. Ia menjadi epilog yang pahit sebelum dimulainya babak baru yang penuh ketidakpastian. דיברת עם סמר? איפה? Dunia terperangah. Kabar yang semula dianggap mustahil kini menjadi kenyataan pahit yang mengubah peta geopolitik Timur Tengah selamanya. Dalam sebuah peristiwa yang mengejutkan dan penuh dramatis, 57.000 tentara Israel dilaporkan telah menyerahkan diri kepada pasukan Iran, membuka jalan bagi Teheran untuk menguasai salah satu kota strategis paling vital di Israel. Detail mengenai bagaimana peristiwa ini bisa terjadi masih diselimuti misteri dan spekulasi. Namun, laporan awal dari sumber-sumber yang dekat dengan intelijen regional mengindikasikan adanya kombinasi faktor yang mengerikan. Serangan siber masif yang melumpuhkan sistem pertahanan Israel, infiltrasi darat yang terencana dengan sangat baik, dan mungkin yang paling mengejutkan, demoralisasi yang meluas di antara barisan pertahanan Israel akibat rentetan tekanan dan konflik berkepanjangan.
בהלה, חרדה. הבניין כולו נהרס, אפשר לשים לב, כל הדירות. Beberapa hari sebelum penyerahan massal ini, serangkaian serangan rudal presisi tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya telah menghantam infrastruktur kunci Israel, termasuk pusat komando dan komunikasi. Para analis militer menduga bahwa serangan ini adalah bagian dari strategi softening up yang dirancang untuk melemahkan perlawanan sebelum invasi darat. Oke, demikian tadi informasi dari Timur Tengah antara Israel dan Iran, di mana banyak sekali korban dari tentara IDF serta agen-agen Mossad yang tewas di Tel Aviv, dan juga mungkin warga masyarakat umum juga ya. Oke. Itu saja informasi saat ini. Mungkin kedepannya akan saya kasih informasi yang lebih up to date lagi. Like, share, komen, dan subscribe. Tetap semangat, terus melangkah, dan tak pernah padam. Bye-bye.